Dia meletakkan mouse di pusar gadis itu. Kemudian putar panci besi terbalik. Dia meletakkan api di atas panci besi. Gadis itu menjerit menyedihkan. Keesokan harinya mayat gadis itu ditemukan di dalam kamar. Kepala pelayan memanggil seseorang dari ruang patroli untuk datang. Orang yang meninggal adalah istri ketiga dari rumah ini. Adegan yang sangat tragis. Mota berdiri di sebelahnya dan melihat bahwa dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas keluar pintu untuk muntah. Tiba-tiba tidak jauh terdengar teriakan. Mereka bergegas untuk memeriksa. Dan melihat dua orang mengambil mayat dari air. Pengurus rumah mengatakan dia adalah istri kedua bos. Forensik mengeluarkan sebatang emas dari mulut istri kedua. Waktu kematiannya juga kemarin. Tercekik sampai mati. Setelah dia meninggal, dia dijatuhkan ke dalam air. McPhee menemukan bahwa tangan istri keduanya memegang sepotong perdamaian. Dia juga memakai benang di lehernya. Dia menebak selama bergulat. Istri kedua direnggut dari si pembunuh. Pada istri ketiga yang mati juga. Dia bertanya kepada pengurus rumah tangga dari mana mereka berasal. Pengurus rumah mengatakan kedamaian diberikan oleh lelaki tua itu. Keenam istri masing-masing memiliki utas yang sama. Mereka segera mengumpulkan 4 istri yang tersisa. Dan katakan pada mereka untuk berdamai. Taruh di nampan bukti. Tapi hanya istri keempat yang tidak bisa mengeluarkannya. Saya menemukan di TKP pembunuhan istri kedua. Di leher istri kedua dan ketiga. Mereka semua memakai lencana keselamatan. Jadi orang tanpa rantai perdamaian ini pasti pembunuhnya. Istri keempat melihat pita damai di tangan McPhee. Dia bilang itu bukan miliknya. Dan sebelum itu dia dipukul. Jadi ada jejak di atas. McPhee menyuruhnya untuk mencoba dan menemukan bukti di atas nampan. Untuk melihat apakah dia memiliki talinya. Istri keempat dengan hati-hati mengamati setiap helai kedamaian. Dia hendak membuka mulutnya untuk mengatakan bahwa dia mengeluarkan darah dari mulutnya dan jatuh ke tanah mati. Forensik bergegas untuk memeriksa. Ternyata lip gloss istri keempat itu beracun. 3 istri berturut-turut meninggal dengan cara yang mendebarkan. Istri pertama tidak bisa menjaga ketenangannya lagi. Dia mengklaim bahwa istri kelima membunuh mereka. Mereka berdua berkelahi. Kepala pelayan buru-buru memerintahkan pelayannya untuk memisahkan mereka. Menurut apa yang dikatakan istri keempat sebelum dia meninggal. Analisis McPhee. Mungkin si pembunuh adalah salah satu dari 3 istri yang tersisa. Dia menginterogasi mereka secara bergantian. Istri pertama mengira istri kelima adalah pembunuhnya. Karena sebelumnya, istri 5 anak itu hamil tapi tiba-tiba keguguran. Dia berpikir bahwa istri ketiga mendapatkan makanan dari istri kelima. Jadi dia menyimpan kebenciannya di dalam hatinya dan membunuh istri ketiganya. Ketika McPhee selesai menginterogasi istri tertua dan hendak pergi. Seorang pelayan tidak bisa membakar batu bara. Istri pertama mengutuknya seperti tamparan. Dan dorong dia ke samping. Dia mengambil tongkatnya dan menyodok api. Tanpa diduga percikan api memercik ke tubuhnya. Dalam sekejap, api menyala. Istri pertama dibakar hidup-hidup dan meninggal. Pada saat yang sama, istri kelima baru saja membuka kabinet. Pisau tiba-tiba terbang keluar dari lemari. Langsung ke segelnya. Dia meninggal di tempat. Ada juga koneksi forensik di latar belakang. Untungnya, McPhee tiba tepat waktu. Saat ini, istri 6 anak yang duduk di kursi roda sangat tenang. Sepertinya semuanya ada di bawah kendalinya. Siapa di dunia ini yang berani mengatakan bahwa dia tidak pernah membenci orang lain? Apakah Anda pernah menyesal? Tentu saja. Kalau tidak, mengapa saya harus membunuh mereka? Ternyata, istri 6 Leuna adalah orang yang paling menyedihkan di keluarga ini. Istri pertama selalu kesal karena tidak baik membakar batu bara. Dia membuatnya menonton api sepanjang malam. Dia tidak membiarkannya tidur. Istri kedua bertanggung jawab untuk mengelola. Setiap kali dia memotong uang bulanannya. Istri ketiga dulu menyiksa kucing yang menjadi pendukung spiritualnya sampai mati.
Istri kelima yang mencuri uang ditemukan oleh istri keempat. Jadi istri pribadi memeras istri kelima. Setelah mendapat untung dari istri lima, istri keempat secara salah menuduh Liuna berselingkuh. Orang tua itu mudah percaya fitnah. Dia sangat menyiksa Liuna. Pada akhirnya dia mematahkan kakinya, membiarkannya lumpuh seumur hidup. Jadi dia membenci semua orang di rumah ini. Hal pertama, dia mengikat istri ketiga. Biarkan dia dimakan tikus. Sebagai hukuman karena masuk untuk menyiksa kucing sampai mati. Kemudian gunakan emas batangan untuk mencekik istri kedua sampai mati. Sebagai hukuman karena mengatakan dia makan lebih sedikit dari uangnya. Kemudian meracuni istri keempatnya sampai mati. Sebagai hukuman karena menyakitinya. Kemudian dia berencana untuk membakar istri pertamanya sampai mati. Sebagai hukuman karena dia menyiksanya setiap hari. Tembak belati untuk membunuh istri lima. Buat dia cacat. Semuanya tampaknya telah berakhir. Pada saat ini, istri 6 anak tiba-tiba bangkit dari kursi roda. Anda bukan istri 6. Jika bukan karena saya. Mereka yang membenci 6 istri. Masih hidup bahagia. Istri 6 anak yang malang. Hanya bisa menggunakan air mata untuk membasuh. Bagaimana air mata bisa? Hanya darah segar yang bisa. Sekarang, McP dan forensik datang. Mekta tahu bahwa Liuna palsu sekarang bukan manusia. Dia mengeluarkan sabuk milenial. Berteriak ke Liuna palsu. Dia langsung dirobohkan. Tanpa diduga, Liuna palsu bangkit dan berlari ke ruang rahasia berikutnya. Ketika mereka berlari keluar dari ruang rahasia, mereka hanya melihat kucing berdiri di dinding. Itu berteriak mengerikan. Sepertinya sedang menginstruksikan mereka. Mekta segera menyadari bahwa tembok itu agak aneh. Dia mengetik dengan tangannya. Tentu saja itu kosong. Dia mengeluarkan batu bata dari dinding. Dan menemukan mayat di dalamnya. Saat mereka mengeluarkan mayatnya, baru kemudian mereka menyadari bahwa ini adalah istri 6. Selanjutnya, dia meninggal 3 hari yang lalu.